got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Falamita Mabtuhah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Prodi Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran, yaitu Bapak Dr. Muhammad Subali Noto SSI MPD. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas aksi nyata topik 5. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Nah, konsep ini di dalam literasi merupakan tanggapan secara mendalam dan kritis dari seseorang atas pengalamannya sendiri. Melalui proses refleksi, seseorang berusaha memahami makna atau arti dan konsekuensi dari pengalamannya, sehingga mereka mampu memilih tindakan apa yang tepat dalam pengembangan dirinya. Nah, naratif literasi ini merupakan tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi sering menjadi bagian dari tugas refleksi yang diberikan kepada calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalamannya, cara pandang, serta keyakinan dan perspektif mereka tentang literasi. Nah, selain itu, naratif literasi dapat membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri tentang apa artinya menjadi seseorang yang literal. Cerita awal berliterasi. Saya bersekolah di MI PAUI Cikaso yang berada di Kabupaten Kuningan. Pada saat saya kelas 1, saya termasuk salah satu murid yang cepat bisa membaca karena dorongan dari guru dan kedua orang tuaku. Pada saat saya kelas 2, saya ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti perlombaan Kalistung atau baca, menulis, dan berhitung. Nah, beberapa minggu sebelum perlombaan, saya selalu berlatih bersama guru di sekolah karena ada salah satu kriteria penilaian, yaitu kecepatan dalam membaca. Nah, saya selalu bersemangat ketika berlatih untuk membaca. Hari perlombaan pun telah tiba. Perlombaan dilaksanakan di SD Negeri Bojong atau di desa tetangga, atau di desa sebelah. Nah, saya berangkat diantar guru. Pada saat itu saya sangat deg-degan. Pukul 8 pun tiba, panitia membuka perlombaan, dan setelah itu semua peserta masuk ke ruangan perlombaan. Saya kurang ingat seperti apa kegiatan dalam perlombaan itu, tapi yang masih saya ingat yaitu saat dites membaca. Pada saat itu saya sangat bersemangat dan sangat yakin bahwa saya bisa membaca cepat dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan alhamdulillah sesuai harapan. Setelah kegiatan perlombaan selesai, saatnya pengumuman. Nah, setelah melihat hasil pengumuman, saya cukup puas karena dari kriteria membaca, menulis, dan berhitung, saya unggul dalam membacanya saja dengan nilai 92. Nah, saya senang karena bisa diikut sertakan dalam perlombaan tersebut. Dan saya menyadari bahwa perlombaan Kalistung di SD ini tidak hanya tentang menang atau kalah. Lebih dari itu, ini adalah tentang semangat untuk belajar, berkompetensi dengan sehat, dan merayakan setiap kemajuan yang telah saya capai. Perlombaan ini memberikan saya pengalaman tak terlupakan yang membentuk semangat kebersamaan dan semangat untuk terus belajar. Seiring berjalannya waktu, ketika saya kelas 4, ada program latihan pidato yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat di sekolah. Nah, pada saat itu, saya pernah beberapa kali menjadi perwakilan kelas untuk pidato di depan semua murid. Ketika pertama kali menjadi perwakilan kelas, saya merasa tidak percaya diri karena belum terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, tetapi karena dorongan dari guru dan orang tua yang selalu memotivasi untuk selalu percaya diri. Nah, pada saat itu guru memberikan tema pidato yang akan disampaikan dan ibu membantuku untuk mencari materi pidato tersebut. Dengan dorongan dan motivasi tersebut, saya menjadi berani tampil berpidato meskipun beberapa kali melihat teks.
Ketika saya kelas 5 ada perlombaan Porsadin atau Pekan Olahraga dan Seni Antardiniyah. Saat itu di Madrasah Diniyah tempat saya mengaji mengadakan seleksi beberapa perlombaan seperti MHQ atau Musabaqah Hifdzil Quran, MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, Cerdas Cermat, Pidato, dan lain-lain. Pada saat itu saya mengikuti seleksi perlombaan Cerdas Cermat. Nah, seiring berjalannya waktu, saya terpilih untuk mengikuti perlombaan Cerdas Cermat tingkat kecamatan mewakili madrasah saya. Sebelum perlombaan, saya selalu berlatih dengan terus-menerus membaca buku-buku. Selain itu, berlatih juga bersama guru dengan cara guru memberikan pertanyaan dan saya bersama tim saya menjawab pertanyaan. Hari perlombaan pun tiba. Saya dan teman setim saya sangat siap untuk mengikuti perlombaan. Nah, panitia membuka acara dan menyuruh peserta untuk masuk ke ruangannya masing-masing. Ketika perlombaan mulai, semua guru dan para wali murid memberikan semangat kepada anak-anaknya. Dan alhamdulillah saya masuk ke babak final dan menjadi juara 1. Nah, saat itu saya merasa senang karena latihan beberapa minggu kemarin tidak sia-sia dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, mungkin itu beberapa pengalaman saya tentang awal mula saya berliterasi serta keuntungan dari literasi selama saya bersekolah di tingkat dasar. Nah, dengan begitu saya selalu bangga kepada diri saya sendiri karena selalu berusaha dengan cara selalu membaca buku untuk mencapai hasil yang memuaskan. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Hal ini karena naratif literasi menjadi dasar pemikiran seseorang dalam mengenali dirinya dan dunia sekitar. Sebagai calon guru, naratif literasi dapat memperkaya wawasan dan menjadi latihan public speaking bekal sebagai guru menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Saya akan berusaha menjadi guru yang selalu berliterasi dengan menerapkan strategi literasi di dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan teks multimoda dalam setiap pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, serta mendorong peserta didik untuk berkarya dan mengapresiasinya dengan memajang hasil karya mereka bersama-sama dengan membuat pojok bacaan khusus yang bertemakan matematika. Baik, mungkin itu adalah beberapa jawaban dari pertanyaan aksi nyata topik 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.